Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita akan memulai ibadah di minggu pagi ini, Minggu 3 Mei tahun 2020. Jemaat silakan berdiri. Jadilah kiranya ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Nas pembimbing sebagai tema pada hari ini diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413 bait 1 dan 2. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Akan jauh seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup bergerak agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Baiknya yang kedua. Hanya Dikau sajalah perlindungan yang penuh. Bila hidup menyerah, harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup bergerak agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, umat-Mu. Syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu, karena kemurahan Tuhan sajalah yang memungkinkan kami masih boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini. Dan kami boleh bersyukur atas pertolongan Tuhan. Kami boleh ditolong Tuhan, sehingga kami boleh melewati bulan yang lalu. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kami, sehingga kami boleh memasuki minggu pertama di bulan Mei ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami memuji meninggikan nama-Mu, karena Engkaulah Tuhan satu-satunya harapan kami. Dan kami bersyukur kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh beribadah di hari Minggu ini. Meskipun kami tidak bersama-sama di gedung gereja ini secara berjemaah, kami hanya di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi syukur kami bahwa Tuhan, Engkaulah
penolong dan harapan kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memimpin dan menyertai ibadah kami. Dan jadilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga boleh berakhir hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita menyambut dengan pujian dari nama Yesus terus bersuara nomor 98, bait 1 dan baitnya keempat. Percaya dan taat. Doa pengakuan dosa. Jemaat sekalian, dalam kehidupan kita pada minggu yang lalu, tidak luput dari berbagai dosa karena ketidaktaatan kita kepada firman Allah. Dan di hadiratnya tidak seorang pun yang dapat menyangka bahwa ia tidak berbuat dosa. Karena itu marilah masing-masing mengaku dosanya dan memohon pengampunan. Kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu, ya Allah Bapa yang kudus, kami mengaku bahwa oleh karena kekerasan hati kami telah melanggar kehendak-Mu dan tidak taat melakukan segala perintah. Karena itu sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami berbuat dosa dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kami, sehingga olehnya kami menyakiti hati sesama kami dan mendukakan hati-Mu yang Bapa. Demikianlah pula oleh dosa kami mendatangkan kesulitan, kedukaan, dan penderitaan atas kehidupan kami. Oleh karena itu, ampunilah kami dan sucikanlah kami daripada segala dosa, dan layakkanlah kami hidup di bawah anugerah, berkat, dan kasih setia-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus menolong, menguatkan, dan meneguhkan hati kami untuk dapat membenci segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Kasihilah dan ampunilah kami. Ya Yesus Tuhan. Ya Yesus.
sekalian, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa sebagai berikut. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Amin. Kita melanjutkan pujian kita. Kita memuji Tuhan. Jangan keraskan hati. Datang sekarang pada Yesus.
sekalian, kita akan membaca firman Tuhan pengarahan kita pada minggu ini yang diambil dari Kitab Mazmur pasal 140. Kitab Mazmur pasal 140 ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut orang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Engkau berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku. Engkau melindungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan lembuskan tipu rencananya. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang mengucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan dibunuh oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyambut dengan pujian bersama dari Kidung Rohani nomor 174 ayat bait 1 dan 2. Beratkah beban hidup?
pembacaan hukum Tuhan, dan pengakuan iman. Jemaat silakan berdiri. Matius 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat, bersama dengan gereja di segala tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, besar kuasa-Nya. Aku ingin mengikuti Tuhan sepanjang jalan hidup. Aku ingin mengikuti Tuhan sepanjang jalan hidupku, dalam suka dan dalam duka, bukan puji namanya. Aku ingin mengikuti Tuhan. Aku ingin mengikuti Tuhan sepanjang jalan hidupku, dalam suka dan dalam duka, bukan puji namanya. Suci, 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 suci namanya, kasih-Nya sangatlah mulia. Dosaku telah diampuni-Nya, sungguh besar kuasa-Nya. Suci, suci namanya, suci, suci namanya, kasih-Nya sangatlah mulia. Dosaku telah diampuni-Nya, sungguh besar kuasa-Nya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena kemurahan Tuhan yang boleh memungkinkan kami boleh ada sampai saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh memasuki minggu yang pertama di bulan Mei ini dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa saat ini Bapa, bersama dengan jemaat yang akan bertemu dengan hari ulang tahun. Secara khusus untuk hari ini anak kekasih kami Christian Nathanael yang Tuhan boleh tambahkan usia 1 tahun lagi. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus dengan bertambahnya usia. Biarlah bertambah juga kasih karunia Tuhan dalam hidup anakmu, dalam segala kerinduan, baik dalam kesehatan,
dalam pertumbuhan iman, dalam pendidikan, dalam cita-cita dan masa depan anakmu. Bersama dengan Mama yang Tuhan boleh tempatkan dalam kehidupan Nael sebagai seorang ibu dalam mengurus, membesarkan Nael secara manusia tidak gampang. Tapi kami bersyukur Tuhan Yesus yang telah menolong anakmu, Tuhan Yesus yang telah memberkati sehingga juga boleh memberikan Mama Nael sebagai seorang ibu, dan Tuhan memberkati dalam tugas tanggung jawab dengan kesehatan dan kekuatan, baik sebagai seorang tenaga medis di rumah sakit. Tuhan juga memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga Mama Nael dalam tugas dan tanggung jawab tetap terus dipelihara oleh Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih besok tanggal 4 Mei untuk Bribda Erdin Simanulang yang juga akan berhari ulang tahun. Biarlah Tuhan memberkati segala doa dan kerinduan anakmu dalam tugas dan tanggung jawab di Polda Bengkulu. Tuhan juga memberkati dan menolong sehingga anakmu dimampukan dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang Polri. Kami berdoa untuk orang tua yang ada di sini, baik untuk Bapak dan Ibu Simanulang, bahkan Saudari Tina yang ada di Jakarta dan Saudara Andre. Tuhan juga menolong dan memberkati baik dalam iman, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, bahkan dalam usaha dan pekerjaan yang ada. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapak. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, memberkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat dengan urapan-Mu, dengan pertolongan, dengan hikmat-Mu, dan kami semua jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah, dimanapun berada, boleh diberkati. Kami boleh dilawat oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Iman kami terus bertambah di dalam kami mengiring dan melayani akan Engkau. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 3 sesuai dengan kalender gereja kita GKII. 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi coronavirus yang saat ini terjadi di negara kita, bahkan di berbagai negara di dunia ini, sampai saat ini kita belum tahu kapan dia akan berakhir. Yang pasti sampai saat ini kita semua bingung, bahkan menderita. Ada komentator-komentator yang bahkan menghubungkan peristiwa ini dengan akhir zaman. Bahkan ada juga yang mengkaitkan dengan chip 666 yang ditaruh di dahi, sehingga ada seorang kakek sakit dan dia tidak mau memeriksakan suhu badannya menggunakan alat rapid test tersebut. Karena apa? Dia takut
Nanti dahinya itu ada cap 666. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang akhir zaman memang sangat menarik, sehingga menjadi suatu bahan diskusi yang tidak pernah habis untuk dibahas. Nah, firman Tuhan yang kita sudah baca pada saat ini, kita akan merenungkan tentang keadaan manusia di akhir zaman. Nah, akhir zaman, firman Tuhan berbicara bukan hanya keadaan bumi ini, tetapi akhir zaman firman Tuhan juga berbicara tentang keadaan manusia. Sejak dari penciptaan, dalam Kejadian 1 ayat 28, firman Tuhan katakan bahwa manusia diberi kuasa untuk menaklukkan bumi. Nah, dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kita manusia di bumi ini mempunyai pengaruh yang sangat besar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal ini bisa kita lihat sejak dari manusia pada waktu berada di Taman Eden, sampai diusir keluar dari Taman Eden. Di situ keadaan bumi sangat indah, bisa berubah menjadi keadaan yang sangat buruk. Dan sejak awal zaman sampai pada akhir zaman, keadaan manusia selalu menjadi perhatian dalam kehidupan di bumi ini. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, keadaan manusia di akhir zaman. Keadaan manusia di akhir zaman. Nah, kita tahu bahwa surat pastoral ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dia menuliskan surat ini kepada Timotius yang menggembalakan jemaat pada waktu itu di Efesus. Nah, saudara, kota Efesus ini merupakan kota sebagai pusat penyembahan berhala, sehingga pada waktu itu mempengaruhi moralitas dari penduduk kota tersebut. Dan 2 Timotius ini ditulis pada akhir kehidupan Rasul Paulus yang pada saat itu dia berada di penjara Roma. Paulus menyampaikan surat ini kepada Timotius dan jemaat Tuhan supaya mereka siap menghadapi keadaan manusia pada akhir zaman dengan segala tindakan yang menyesatkan. Bahkan pada waktu itu juga terjadi juga penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Yang disinggung pada ayat 12 ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 2 tindakan yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya di dalam kita menghadapi akan masa yang sukar. Tindakan yang pertama. Nah, tindakan yang pertama kalau kita lihat dalam Alkitab kita, di situ Paulus menuliskan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kata ketahuilah di sini dalam bahasa Yunani dipakai kata ginoske. Ginoske yang diterjemahkan menyadari, di mana tindakan ini tidak boleh diabaikan dan harus terus-menerus dilakukan. Kalau dalam terjemahan NIV dikatakan tandai ini. Dalam Inggris Standard Version dikatakan pahami ini. Nah, sehingga kata ini saudara memberikan sinyal, memberikan pesan atau memberikan suatu aba-aba akan bahaya yang akan datang mengancam pada hari-hari terakhir ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa yang sukar. Nah, masa yang sukar di sini kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata kalekos. Artinya apa? Sukar yang di dalamnya terkandung berat untuk dipikul, berat untuk dihadapi, ganas atau berbahaya. Kalau dalam NIV diterjemahkan masa yang sukar, saat-saat yang mengerikan. Kalau dalam King James Version di sini menerjemahkan masa yang sulit, masa yang berat, masa yang sulit untuk dihadapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu sinyal, ada suatu aba-aba yang datang yang memberikan pesan kepada kita. Tapi terkadang kita tidak bisa menerima dengan akal kita. Kenapa kita tidak bisa beribadah di gedung? Kenapa kita tidak bisa berkumpul bersama-sama lagi seperti dahulu? Tuhan pakai pemerintah untuk menjadi
menjadi suatu pesan aba-aba juga buat kita. Jadi saudara, kalau kita memang semua kita pasti mati, tetapi kita juga jangan sampai mencobai. Sudah dikasih pesan, sudah dikasih peringatan untuk kita seharusnya tidak mau mati karena corona, tapi karena keras kepala kita, karena kedegilan hati kita akhirnya mati karena corona, karena kita tidak taat. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini firman Tuhan Rasul Paulus mengatakan masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang mengerikan di sini bukan hanya karena ada gempa bumi. Masa yang sukar, yang sulit, yang berat ini bukan karena adanya banjir bandang atau tsunami. Masa yang sukar, yang sulit, yang berat ini bukan karena ada peperangan, bukan karena ada kelaparan, bukan karena ada corona seperti saat ini yang menyeramkan, yang menakutkan. Tetapi di sini Rasul Paulus katakan bahwa keadaan yang sukar, keadaan yang sulit, yang mengerikan, yaitu keadaan manusia. Hal ini terlihat Bapak Ibu dalam firman Tuhan. Kita lihat pada ayat yang kedua. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi coronavirus ini, bukannya kita sebagai manusia harusnya saling tolong menolong, saling membantu, bukannya menambah kesulitan bagi orang lain. Nah, keadaan manusia yang seperti apa yang mengerikan di masa sulit itu kita lihat pada ayat yang kedua. Paulus menunjukkan kejahatan manusia pada akhir zaman ini. Yang pertama, bahwa manusia mencintai dirinya sendiri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akar bencana dalam masa yang sukar itu adalah manusia terlalu sangat mencintai dirinya, egois. Dan yang kedua, menjadi hamba uang atau budaknya uang. Kejahatan karena uang. Firman Tuhan katakan akar dari kejahatan adalah cinta uang. Dan yang ketiga, membual, omong tinggi, sombong, memfitnah, memberontak kepada orang tua, kasar, tidak tahu, tidak patuh. Sedangkan firman Tuhan katakan dalam hukum Tuhan, hukum yang kelima dikatakan apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Tapi mereka berontak, kasar. Dan yang berikut, tidak tahu berterima kasih. Orang sudah tolong, tetapi menceritakan orang. Kita sudah berbuat baik, tetapi katakan apa? Air susu dibalas air tumpah. Tidak tahu mengasihi, tidak memperdulikan agama, atau sulit bersekutu dengan Tuhan. Tidak mau berdamai atau kepala batu. Suka menjelekkan orang. Dia mempunyai pendapat bahwa dirinya yang paling hebat, sehingga orang lain cenderung dia anggap rendah. Dan yang berikut, tidak dapat mengekang diri atau tidak dapat mengontrol diri. Garang atau buas. Liar. Dia benci kepada yang baik, tidak suka yang baik, atau tidak suci, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang dan ceroboh, berlagak tahu, menganggap dirinya yang sangat penting dibanding orang lain, dan yang terakhir menuruti hawa nafsu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah keadaan manusia pada akhir zaman ini yang sangat mengerikan. Corona saja sudah mengerikan, apalagi ditambah dengan keadaan manusia. Keadaan manusia yang hanya mementingkan kesenangan mereka saja. Meskipun orang lain menderita, meskipun orang lain susah, bahkan mati sekalipun, mereka tidak peduli. Yang penting bagi mereka, tujuan mereka itu bisa tercapai. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu pesan Paulus pada tindakan yang pertama ini dikatakan ketahuilah. Ketahuilah menunjukkan bahwa pesan ini tidak hanya untuk mereka, tetapi Paulus juga katakan supaya kita sadar agar jangan terbawa arus dengan kejahatan yang mereka lakukan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tindakan yang kedua. Tindakan yang kedua kita lihat pada ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya.
jauhilah mereka itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa harus menjauhi dari orang itu? Di sini Rasul Paulus katakan bahwa mereka memungkiri kekuatannya, mereka beribadah, tetapi sebenarnya mereka menjauhkan diri dari ibadah. Mereka mengingkari atau tidak membenarkan kebenaran Allah tersebut. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang seperti ini memang kelihatannya mereka beribadah, namun sebenarnya mereka mengikuti ajaran sesat, ajaran yang tidak benar. Dan di sini ayat yang ke-6 dikatakan bahwa di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup atau secara diam-diam masuk ke rumah orang lain. Nah mereka di sini dikatakan ibarat pencuri, mereka masuk secara diam-diam, terselubung secara rahasia. Gunanya untuk apa? Mereka di sini menjerat perempuan-perempuan yang lemah atau perempuan-perempuan yang polos, yang syarat, yang pada waktu itu di sini dikatakan yang syarat dengan dosa atau hawa nafsu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang di sini Rasul Paulus katakan sangat mengherankan bahwa orang-orang seperti yang digambarkan ini, mereka penuh dengan kefasikan. Di sini dikatakan apa? Jauhilah mereka. Seorang komentator J.F. Brown dalam komentarnya dia katakan seperti ini. Ada guru-guru palsu yang menjanjikan kemudahan hati nurani jika mereka mengikutinya, sehingga tidak menerima kebenaran Allah. Jadi di sini mereka diiming-imingkan sesuatu, sehingga dengan segala apapun mereka berani menolak kebenaran itu demi sesuatu yang diiming-imingkan, menghalalkan segala cara. Sudah tahu itu salah, tapi mereka tetap lakukan untuk tujuan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Elkat dalam komentarnya mengatakan bahwa beberapa dari guru-guru palsu ini mengklaim seni gaib pengetahuan tentang sihir. Ayat 8 dan ayat 9, Paulus menjelaskan bahwa orang-orang seperti itu adalah sama seperti Yanes dan Yambres. Siapa orang-orang ini? Nah, meskipun dalam perjanjian lama tidak menyebut nama Yanes dan Yambres, namun dalam tradisi Yahudi mereka adalah kepala juru sihir di istana Firaun yang menentang Musa. Nah, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 19, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini juga dalam Keluaran dikatakan, Keluaran 17 ayat 11, kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun membuat yang demikian juga mujizat-mujizat dengan ilmu mantra mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini mereka juga membuat mujizat. Dikatakan mereka juga membuat mujizat yang sama dengan Allah. Ingat juga pada waktu Yesus jadi cobai oleh iblis. Iblis juga datang mencobai memakai firman Tuhan. Tetapi Yesus mengalahkan iblis itu dengan apa? Dengan firman dari mulut Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini Yanes dan Yambres mereka melakukan mujizat yang pada waktu itu orang-orang kelihatannya wah hebat, spektakuler. Tetapi akhirnya apa firman Tuhan katakan bahwa mereka dengan kebodohannya dipermalukan di depan banyak orang. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus katakan jauhilah mereka. Jauhilah mereka karena perkataan mereka itu sangat menyesatkan. Kalau kita baca dalam 2 Timotius ayatnya yang ke-17, 2 Timotius 2 ayat 17, di situ dikatakan perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Karena perkataannya mereka saja kalau dikatakan penyakit kanker berarti sangat berbahaya. Makanya dikatakan jauhilah mereka ini. Perkataan mereka, ajaran mereka hanya membawa suatu pada kebinasaan, yang hanya membuat iman kita semakin disesatkan dengan berbagai-bagai tipu muslihat mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini kenapa jauhi mereka, karena mereka tidak berguna, tidak mendukung iman kita di dalam mengiring akan Tuhan.
Kehidupan bahkan perkataan mereka, ajaran mereka hanya menyesatkan iman kita. Tapi akibatnya mereka itu Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Ayat yang ke-9 dalam firman Tuhan kita lihat di sini bahwa akhirnya mereka dipermalukan. Dan mujizat Tuhan yang nyata. Jadi saudara-saudara, akhir-akhir ini dengan adanya wabah corona ini, banyak orang yang katakan dia akan berakhir pada bulan April yang lalu. Ada yang juga bilang dia akan berakhir pada bulan Maret, tetapi sampai sekarang belum juga berakhir. Banyak orang mengatasnamakan Tuhan dengan segala macam cara supaya dia didengar. Hati-hati saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Kalau bukan dari firman Tuhan, itu hanyalah penyesatan. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, Paulus katakan jauhilah mereka ini dari bahasa Yunani dipakai kata apotrepo, yang artinya berpaling, yang artinya hindari, menghindar untuk membelokkan. Bapak Ibu, kalau kita tahu ada lubang, kita naik kendaraan motor atau mobil, pasti kita menghindar, pasti kita membelokkan, pasti kita cari jalan yang lebih baik daripada itu. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata firman Tuhan, berpaling, hindarilah mereka, jauhilah dari orang-orang tersebut. Melalui firman Tuhan yang kita dengar, bahwa di akhir zaman ini yang sangat mengerikan, kejahatan pengajaran sesat yang berbahaya yang masuk, kita sebagai orang percaya jangan sampai kita terbawa arus. Kita sudah tahu sifat mereka, orang-orang keadaan seperti itu, orang-orang itu kita jauhi. Dan yang berikut, mari kita berdiri teguh. Kita berdiri teguh dengan penuh keberanian menentang pengajaran-pengajaran yang salah atau menyesatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan firman Tuhan ini, bela iman kita selalu kuat dalam kita mengiring akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, mampukan kami untuk kami boleh mengerti dan kami boleh memahami maksud kehendak Tuhan lewat firman Tuhan ini di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak mendukung dalam kehidupan kami, di tengah-tengah akhir zaman yang membawa iman kami lemah, tapi kami berdoa dengan firman Tuhan ini. Kuatkan kami dan mampukan kami untuk kami tetap berpegang kepada firman Tuhan, tahu membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, berkati kami semua yang sudah mendengar, kami berdoa. Amin. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, maka tibalah saatnya kita akan membawa korban syukur dan perpuluhan di dalam rumah Tuhan seperti yang sudah diwartakan pada minggu yang lalu. Untuk itu dengarlah firman Tuhan di dalam Meleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persekutuan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah. Mari kita akan memuji Tuhan. Bawalah persembahan. Daripada menerima
persembahan yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita ucapkan secara bersama-sama. Saya silakan untuk kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan. Kami sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Mei di tahun 2020. Banyak berkat yang kami dapatkan. Kami berterima kasih untuk itu. Kami mau jadi berkat. Kami sudah bawa apa yang jadi milik Tuhan, bahkan syukur kami. Biarlah Engkau terima. Berkati semua yang sudah memberi, maka tidak berkekurangan. Dan kami berdoa, kami diberi kuasa untuk memberi lagi kepada Tuhan. Di dalam setiap kesempatan kami melayani. Kami juga berdoa supaya semua Bapak Ibu, Saudara yang hari ini di rumah atau yang menyaksikan siaran ini, apapun persoalan yang dialami, biarlah Tuhan Yesus berikan jalan keluar. Ini syukur dan sukacita yang kami pertaruhkan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian Jangan Kamu Takut. Ingatlah firman Tuhan yang sudah terima, lakukanlah, serta arahkanlah hatimu kepadanya, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan serta penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk.
Amin. Diberitahukan warta pada minggu ini. Yang pertama yaitu jemaat yang berulang tahun, yaitu pada hari ini Minggu 3 Mei 2020 ada anak Christian Nathanael, dan besok Senin 4 Mei 2020 Saudara Erwin Simanullah. Berkat firman Tuhan yaitu di dalam Mazmur pasal 20 ayat yang keempat, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Gembala sidang majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak Nail dan juga untuk saudara Erwin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan saudara, diberitahukan bahwa sesudah ini kami akan keliling ke beberapa jemaat untuk mengadakan ibadah minggu. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.